Tegal sebagai sebuah landscape kota ini cukup menarik untuk kita kemukakan agar yang pertama masyarakat memahami bahwa Tegal memang memiliki dinamika kesejarahan yang cukup panjang. Nah, dari sejarah Mataram memang Tegal dianggap sebagai wilayah yang cukup penting karena satu, Tegal memiliki pelabuhan. Nah, sepeninggal kemudian Mataram tidak menguasai wilayah-wilayah pesisir, maka kemudian VOC, salah satu kongsi dagang yang didirikan oleh pedagang-pedagang dari Belanda itu, kemudian mulai menggarap wilayah pesisir utara. Salah satunya bermula dari saat Sunan Amangkurat II menyerahkan Jepara tahun 1677 sampai kemudian Semarang, baru kemudian Tegal menjadi wilayah yang diperhitungkan selain Pekalongan. Apa yang membuktikan VOC itu cukup memberikan perhatian kepada kota Tegal atau pada waktu itu disebut dengan Tegal? Karena yang pertama, Tegal memiliki pelabuhan. Kemudian yang kedua, Tegal berada pada posisi strategis pada jalur wilayah pesisir karena dia menghubungkan kawasan Cirebon dengan kawasan-kawasan kota-kota di wilayah timur seperti Pekalongan dan Semarang. Dan kita ketahui bahwa di Pelabuhan Tegal itu aktivitas perdagangan itu sudah mulai ramai, tidak hanya pada masa kolonial Belanda tetapi sebelumnya. Oleh karenanya kemudian VOC mendirikan kayak benteng yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai loji. Nah, loji inilah yang sekarang ini menjadi lembaga pemasyarakatan Kota Tegal. Nah, dari cikal bakal itulah wilayah yang berdekatan dengan pelabuhan itu menjadi kawasan inti dari perkembangan Tegal Lama atau Oud Tegal. Dan setelah Perang Diponegoro tahun 1830, ada beberapa perubahan administrasi yang menarik oleh pemerintah kolonial, yaitu kota Tegal itu dijadikan sebagai karesidenan. Jadi sebelum ada karesidenan Pekalongan, itu ada karesidenan Tegal yang membawai beberapa kabupaten-kabupaten yang sekarang kabupaten dan kota yang sekarang ini berada di wilayah lingkungan yang dulu dikenal sebagai Karesidenan Pekalongan. Nah, contoh dan buktinya adalah bangunan yang sekarang ini merupakan bangunan DPRD Kota Tegal yang lama. Di situ ada kantor dan rumah dinas residen Tegal yang oleh orang Tegal ini dulu pernah dijadikan sebagai balai kota lama dan kemudian pernah menjadi kantor DPRD yang sekarang ini kita bisa melihat pilar-pilarnya sangat kokoh. Nah, itu dulu residen Kota Tegal di situ. Nah, dari situ kemudian perkembangan kota pun semakin menarik. Nah, kita ketahui bahwa residen Kota Tegal itu menjadi pusat administratif untuk membawai beberapa kabupaten atau Regenschaft atau yang kemudian menjadi kota. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan tambahan-tambahan bangunan kolonial yang sampai sekarang masih ada. Begitu tanam paksa diperkenalkan dan kemudian dari 1870 itu ada politik pintu terbuka, maka lahirlah lembaga-lembaga perbankan yang kemudian bergerak dalam hal peminjaman kepada para pengusaha perkebunan. Dari tahun 1870 itu saat pemerintah kolonial menggulirkan yang namanya Undang-Undang Agraria, di mana seorang pengusaha bisa menyewa tanah selama-lamanya 75 tahun, maka disitulah ada semacam praktek swastanisasi tanah, komersialisasi tanah untuk kepentingan perkebunan. Lahirlah kemudian istilahnya adalah kapitalisme perkebunan, terutama di wilayah Tegal itu adalah untuk industri gula. Nah, lahirlah kemudian dari kepentingan kapitalisme perkebunan itu adalah lembaga perbankan.
lembaga perbankan yang ada di sekitar kota Tegal Lama itu adalah Handel Maskapits Bank yang sekarang ini menjadi bangunan gedung Lanal Kota Tegal. Nah, bangunan itu menjadi bukti bahwa sebetulnya kepentingan-kepentingan kapitalisme perkebunan itu menjadi kawin-mawin kemudian saat adanya lembaga perbankan. Nah, setelah lembaga perbankan muncul upaya bagaimana menciptakan infrastruktur untuk menyokong kepentingan industri gula atau perkebunan. Untuk kepentingan itu ada pendirian yaitu pabrik baja, yaitu pabrik NV Brat yang sekarang ini menjadi PT Barata. Nah, PT Barata itu seperti Krakatau Steel lah sekarang ini, yang menjadi ikon industri logam di wilayah Indonesia. Nah, dari NV Brat itulah muncul institusi-institusi modern lagi setelah Tegal itu mengalami industrialisasi dari Handel Maskapits Bank, kemudian ada NV Brat, kemudian muncul kantor pos and telegraf yang pada waktu itu cukup besar selain di Pekalongan. Belum dari situ kemudian pemerintah kolonial melakukan semacam perubahan untuk wilayah di sekitar Pelabuhan Tegal. Di situ kita melihat ada semacam modernisasi gudang-gudang yang dekat dengan pelabuhan, dan perlu kita ketahui kemudian untuk memudahkan transportasi itu dibuatkan rel kereta api yang menghubungkan pelabuhan dengan stasiun yang khusus untuk pelayanan barang-barang ekspor, komoditas ekspor yang kita kenal sekarang ini bahkan sampai sekarang ini oleh orang Tegal disebut stasiun gudang barang. Nah, nanti stasiun itu khusus karena dipisahkan dengan stasiun yang kita kenal yang berada dekat kantor Birau itu. Nah, dari situlah kemudian transportasi bergerak menuju ke gudang barang melewati daerah Kalimati ya, kemudian nanti sampai ke perempatan yang ke Jalan Raya Pantura melewati kampung yang sekarang ini namanya Kampung Tempa. Nah, dari situ kemudian menuju ke pelabuhan. Nah, ini bukti bahwa sebetulnya upaya-upaya untuk melakukan industrialisasi sudah dirancang dan direncanakan oleh pemerintah kolonial. Nah, belum dari situ kemudian awal abad 20 ada kantor yang namanya kantor Anyem. Anyem itu adalah perusahaan listrik negara. Kalau sekarang ini PLN. Nah, Anyem itulah yang sekarang ini kita lihat menjadi bagian sejarah penting dari bukti bahwa Tegal ini diperhitungkan menjadi kota modern. Nah, saat tahun 1906 keluarlah Stadsblad atau semacam peraturan negara bahwa pemerintah kolonial kalau tidak salah membentuk beberapa kota-kota, menetapkan kota-kota di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa dan kemudian di wilayah Sumatera. Nah, salah satu yang di wilayah Jawa itu adalah Kota Tegal ditetapkan sebagai stad atau kota. Apa maknanya? Berarti di Tegal pada waktu itu ada dua sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama adalah stad, dan yang kedua adalah pada waktu itu istilahnya adalah pemerintah pribumi. Nah, pemerintah yang berbentuk kota itu ada di sekitar wilayah Tegal itu, yaitu Balai Kota Lama yang sekarang ini adalah kantor DPRD. Sementara yang pribumi itu berada di wilayah komplek yang sekarang ini adalah komplek rumah dinas dan perkantoran Kota Tegal. Namun catatan menyebutkan sebelum pindah ke wilayah yang sekarang ini menjadi komplek pemerintahan Kota Tegal, ada satu tapal batas yang saya kira bisa menarik, tapi sayangnya sekarang tidak ada lagi penandanya, yaitu ada di wilayah Kaloran. Nah, Kaloran itulah sebetulnya
pemerintahan pribumi pertama sebelum nanti akan kepindah ke alun-alun yang sekarang ini. Nah, bukti-buktinya ada, bisa kita lihat beberapa balok-balok kayu itu masih disimpan di Kabupaten Tegal, tapi bukti yang sekarang ini sudah menjadi bangunan Blok C di Pasar Pagi. Dari situlah kemudian yang sekarang ini kita melihat kantor pemerintah wali kota itu dulu adalah pemerintahan pribumi. Nah, dari situ ada di belakangnya di sekarang ini kalau kita lihat ada di komplek parkiran dulu pusat perbelanjaan pertama yang modern itu ada rumah patih. Rumah patih itu patih berarti kalau sekarang ini sekda. Nah, kemudian yang menjabat staf itu adalah wali kota yang dipilih oleh pemerintah kolonial. Nah, wali kota ini nanti akan dibantu oleh istilahnya Dewan Kota Praja. Nah, susunan kepengurusan Dewan Kota Praja itu mayoritas adalah orang-orang Belanda. Dan yang cukup jumlahnya sedikit itu adalah pribumi, itu pun sebatas priayi. Nah, kemudian kalau yang pribumi itu kalau di Tegal dari masa kolonial itu dipimpin oleh Trah Reksonegoro yang makamnya ada di kompleks Tegalwangi sekitar daerah pemakaman Amangkurat. Nah, di antara Transonogoro itu ada nama Kardinah yang pernah menjadi istri dari Bupati Tegal. Saat peristiwa 3 daerah, Kardinah pernah menjadi korban pendaulatan atau aksi Tongre. Dua pemerintahan inilah yang membuktikan bahwa sebetulnya cukup unik. Satu sisi pemerintah yang mencirikan ciri kota, dan satu sisi pemerintah yang mencirikan pemerintahan pribumi. Nah, dari situ kita melihat modernisasi mulai berkembang. Sejarah transportasi kereta api, kita bisa melihat contohnya bangunan kantor SCS yang dulu menjadi bagian sejarah penting dari sejarah kereta api perusahaan Semarang Cirebon Strumtem. Jadi apa yang menarik dari perusahaan kereta api zaman kolonial? Pada masa kolonial itu tidak ada satu perusahaan kereta api dimonopoli, tapi diberikan kepada swasta. Swasta diberikan konsensi untuk mengatur, kemudian mendirikan infrastrukturnya. Nah, salah satunya di Tegal ini ada perusahaan SCS yang kemudian membangun kantor yang cukup megah, dan kemudian membangun stasiun kereta api yang cukup besar, dan kemudian membangun rumah dinas untuk pegawai SCS yang sekarang ini berada di komplek SMP 1 sampai kemudian di SMA 1. Nah, salah satunya yang masih bisa kita lihat itu adalah rumah-rumah dinas PJKA. Nah, kemudian SCS pernah membangun yaitu untuk anak-anak mereka itu sekolah khusus yang namanya Europe's Leger School, LELS, setingkat SMP, yang sekarang ini menjadi SMP Negeri 1 Kota Tegal. Oleh karenanya, kita bisa melihat bahwa ruang modernisasi pada awal abad 20 memang luar biasa. Dan bahkan Tegal itu diproyeksikan sebagai kota industri yang cukup besar karena satu memiliki pelabuhan, memiliki ruas jalan Groote Postweg, jalan Dendels, kemudian memiliki infrastruktur yang sudah ada, pabrik gula, kemudian perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan negara pada waktu itu. Jadi jangan heran kalau kota Tegal yang lama ini adalah kota yang dulu dibangun oleh kolonial, meskipun pada masa Mataram Tegal sudah dianggap sebagai bagian dari mancanegara. Tapi sulit untuk kita pungkiri bahwa industrialisasi, perkembangan sebagai kota yang modern memang dari politik kolonial ketika merubah wajah kota. Nah, kemudian transportasi juga tertata dengan baik. Ingat bahwa gedung SCS itu dan stasiun kereta api itu adalah hasil karya
seorang arsitek yang kita kenal mempengaruhi arsitek di wilayah Indonesia, yaitu Henry McLampon. Dan Henry McLampon ini selain menggarap SCS, selain menggarap stasiun kereta api, juga pernah menggarap gedung Institut Teknologi Bandung yang dulu namanya Hogeschool School Bandung, Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Kemudian juga pernah menggarap gereja Poh Sarang. Nah, bersama dengan Thomas Crafton, kedua arsitek itu memang menjadi arsitek yang dianggap menawarkan gagasan baru yang disebut dengan gaya arsitektur tropis Indis. Bagaimana mengadopsi karya-karya tradisional dari Indonesia, dari tanah Nusantara, kemudian diadopsi dengan menggunakan arsitektur modern kolonial. Inilah jasa besar bagi seorang Henry McLampon ini yang karyanya sampai sekarang masih bisa kita lihat, yaitu gedung SCS atau kantor birau dan stasiun kereta api. Dan kembali pada titik semula kita, bahwa Out Tegal ini sebetulnya bisa diberdayakan jika ada beberapa komunitas pencinta sejarah mencoba melakukan menjadi guide bagi masyarakat ketika memberikan edukasi penting tentang jejak-jejak penanda sejarah kebudayaan di Kota Tegal. Salam sejarah.